Bu Rahayu, saya sangat terinspirasi ketika Ibu mendirikan bank sampah di SDN 02 Cimahi, Tambun Utara ya Bu ya. Sebetulnya ide itu tuh dari mana awalnya? Ide itu awalnya karena kami adalah salah satu sekolah penggerak yang berada di Kabupaten Bekasi, dan kami ide itu berawal dari dalam, dan kami adalah sekolah penggerak. Nah, di dalam kegiatan sekolah penggerak itu ada kegiatan yang namanya P5. P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Disitulah ada beberapa, karena kegiatannya harus berbasis masalah, baru kita berkoordinasi dan kita memecahkan masalah itu bagaimana ya. Nah, disitulah saya melihat bahwa di lingkungan sekolah ini banyak sampah, baik sampah organik dan sampah non organik. Nah, saya berpikir bagaimana sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah ini kita manfaatkan, tidak dibuang percuma begitu saja, yang bisa menimbulkan penimbunan sampah yang terlalu banyak di tempat pengolahan sampah sekolah. Jadi di sini ditekankan di depan kelas itu ada tong sampah 2, sampah non organik dan sampah organik. Sampah organik itu seperti daun, ranting, kertas gitu ya. Itu kita manfaatkan menjadi ospor, yaitu olahan sampah pupuk organik. Dan nanti Mbak Rukmana bisa lihat sudah ada pengolahannya sedang proses. Yang kedua adalah bosker. Bosker itu adalah buat olahan sampah secara cermat. Jadi seperti ini contohnya. Hidup ondel-ondel. Nah, ini bunga-bunga. Nah, ini berarti menjadi sebuah kerajinan dari barang yang tidak bernilai menjadi barang yang bernilai ekonomis. Nanti Pak Rukmana bisa lihat di tempat pameran kami, ada di ruang pameran. Ini adalah hasil olahan dari putra-putri kami dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh, ini yang mengerjakan siswa-siswi. Iya, siswa-siswi. Untuk bahannya ini dari apa ini Bu? Ini bekas aqua bekas. Oh, aqua bekas ya? Iya, semuanya barang-barang bekas. Kayak ini dari sedotan bekas. Ini sedotan ya? Sedotan bekas. Plastik. Nah, ini ada kantong kresek. Nanti Pak Rukmana kita lihat. Nah, kantong kresek yang kita setrika, lalu kita bentuk. Oh, ini plastik kantong kresek. Iya. Kok jadi keras begini ya? Iya. Karena kan di setrika. Oh, disetrika dulu? Iya. Nggak nempel kan itu? ada trik tersendiri. Oh, nah, iya. Nah seperti ini cantik tuh, bunganya cantik-cantik. Luar biasa ya sebetulnya. Iya. Ini boleh nih. Alhamdulillah. Pajang nih. Nah, nanti Pak Rukmana bisa lihat ada pameran kami khusus. Lalu selain itu kan kalau yang di semuanya kan tidak terlalu banyak. Jadi anak-anak pun kadang-kadang kalau di rumah mungkin ada gelas plastik atau botol plastik ya. Nah, itu kita kumpulkan di setiap bulan. Ya, alhamdulillah Pak. Sekali ya. Jadi begini, untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa kepedulian siswa terhadap lingkungan, maka tidak hanya di sekolah, tapi kami arahkan juga untuk ke rumah. Jadi apabila anak-anak habis minum ale-ale atau pit atau botol itu, kita botol yang bisa kita olah dikumpulkan, nanti setiap awal bulan, setiap hari Sabtu kita adakan penimbangan. Adapun hasil uangnya itu nanti buat siswa. Buat siswa ya? Iya, makanya saya minta harga yang bagus dari Pak Rukmana. Jadi konsepnya untuk ke siswa ini menabung atau memang setelah dijual gitu, iya, kemudian langsung dibagikan? Ditabung. Oh, ditabungkan dulu. Ya. Jadi mereka punya buku tabungan. Buku tabungan bank boleh sampah. Nanti saya lihat boleh. Sampelnya seperti apa buku tabungannya. Iya. Jadi betul-betul yang diterapkan adalah konsep bank sampah ya Bu ya. Iya, konsep bank sampah. Nanti setelah mereka kenaikan kelas baru kita bagikan. Berarti 1 tahun ya? 1 tahun. Adapun nanti
uangnya itu kan bisa kebuatan siswa, entah beli sepatu atau beli buku gitu untuk kebutuhan mereka. Jadi awalnya dari pemecahan mengangkat sebuah masalah gitu ya Bu ya. Jadi ada masalah apa sih di lingkungan sekolah ini gitu ya. Ibu langsung menuju kepada ini kayaknya sampah ya. Masalah. Kenapa harus sampah? Apa maksudnya? Apakah ini artinya kan gini kan jarang juga orang yang mau gitu ya Bu ya. Kan sampah kan identiknya dengan kotor ya apa ya? Saya sendiri kan sudah 3 tahun bersama Bu Ois itu bergerak di bidang bank sampah, termasuk ya itu olahan kerajinan segala macam. Tapi saya punya kendala sebetulnya ketika saya mengajak warga untuk tadi menjadikan sampah itu sebagai nilai ekonomis gitu, nilai ekonomi itu susah sekali gitu. Padahal kan sudah jelas ada sisi ekonominya ketika kitanya mau gitu. Harus sering sosialisasi. Oh gitu ya Bu, kuncinya ya Bu ya. Nah, ibu sendiri apa sih yang artinya betul-betul mendasari banget kayaknya ini sampah gitu? Ya karena memang kita lihat lingkungan di sekolah pas kita begitu masuk kan memang dulunya Srimahi tidak seperti ini Pak. Ini kan sudah beberapa renov gitu. Tadinya masih banjir mungkin ya. Banjir. Terus kondisinya gitu ya. Jadi memang anak-anak kan sampah kan berserakan di sana sini. Jadi kita dan saya melihat memang gini Bu, mohon maaf saya potong ya. Iya. Saya juga sudah masuk ke beberapa sekolah, termasuk di SDN 05, Siamur, SDN 01, kemudian SDN Srijaya, Sri Mukti. Itu memang bisa dibilang memang semuanya itu sampah itu berantakan. Ketika kita masuk itu pasti kalau kita lihat ke bawah itu plastik bekas es, bekas botol segala macam itu banyak sekali. Karena kan memang banyak pedagang. Pasti kan di setiap sekolah ada para pedagang, kan gitu. Nah para pedagang itu kan dalam tanda kutip tidak pernah berpikir tentang lingkungannya biar bersih seperti apa. Yang penting dia cari duit aja gitu kan. Anak-anak juga kan kalau kita nggak edukasi, ini kan seperti itu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu memang ini hal yang sangat luar biasa, sesuatu yang masalah bisa diedukasi ke anak-anak supaya anak-anak lebih peduli terhadap lingkungan sekolah ataupun di rumah, sehingga dengan dia cinta lingkungan dia akan cinta bumi gitu kan. Jadi momen di bank sampah itu mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil dan mulai dari sekarang. Jadi anak-anak harus dibiasakan seperti itu. Gitu ya. Karena harus sering sosialisasi. Ini nanti kalau habis istirahat, ayo kelas berapa yang tanggung jawab hari Senin merapikan. Kelas 1 ya udah operasi semut. Kelas 2 hari Selasa. Jadi ada juga namanya semut. Operasi semut. Ya, itu berarti anak-anak mengutin sampah di lingkungan. Kalau ada sampah di halaman langsung kita ambil. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau pola itu berarti ke pola menabung ya sampahnya. Benar. Itu berapa hari sekali atau berapa pekan gitu? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Oh jadi dalam 1 bulan sekali anak-anak membawa sampahnya, barang bekasnya. Nah kemarin kebetulan waktu Pak Rukmana komunikasi itu kita sedang penimbangan. Melakukan penimbangan ya. Insya Allah ini ada jadi ini kebetulan Pak Hidup ini adalah PJ daripada bank sampah. Luar biasa. Jadi kalau semuanya dikerjakan kepala sekolah, kepala sekolah jangan Bu. Nggak sanggup. Saya tidak sanggup melaksanakan itu semua pekerjaan sekolah yang luar biasa banyaknya gitu. Jadi ini kemarin dari Bunda Penti juga kan. Mengadakan ke Bunda Penti pas kebetulan pas lagi kesini pas lagi pengembangan kan beliau sampai beliau kata
penjaga sekolah saya, "Ibu, kenapa sih selfie-nya harus di WC?" katanya gitu ya. Oh gitu. Kan ada tempat lain. Nah, ini guru-guru kami setiap pekan belajar. Nah, yang ke depannya gini ya. Nah, jadi kamu bahkan ke WC itu, alhamdulillah WC kami bersih, Pak. Oh gitu ya. Jadi Bu Penti juga, wah ini mah sampai ke WC ya. Diperiksa dan untuk selfie. Mana sih? Boleh nanti fotonya kirimkan ke saya, Bu. Oh iya. Biar nanti kunjungan Ibu Penti sebagai Ya, puskesmas ya. dari puskesmas ya, bagian kesehatan lingkungan ya. Iya. Itu juga memang kita kita upload di video kita supaya itu nanti kan menjadi menginspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain kan, seperti itu. Bu Penti juga alhamdulillah beliau juga nggak disangka ya, maksudnya sekolahan di kampung nggak kalah dengan yang di kota. Yang di kota. Nah ini sejauh ini Bu ada support seperti apa, mungkin dari dinas atau mungkin dari pemerintah setempat, baik dalam hal ini mungkin ada dari desa ataupun dari camat. Kalau support itu dari kemarin dari dinas kemarin kita ada kunjungan juga dari dinas apa nih? Dinas pendidikan. Oh, dinas pendidikan. Ya, karena kami sekolah merdeka, jadi kami di Monep, dan dari pihak dinas sudah menyatakan luar biasa untuk Serimahi 02 ya, yang sekolahnya di desa, di kampung, tapi tidak kalah inspirasinya dengan sekolah yang di kota. Baik masalah kebersihan, masalah gurunya juga rajin, hebat, mau membuat buku, mau membuat hasil karya. Terus gurunya juga selalu berusaha untuk belajar. Nah, yang Ibu ceritakan dalam waktu sebentar kemudian membuat sebuah makalah itu apa tuh, Bu? Itu untuk lomba perspektif. Jadi karena kami kan semua sudah punya nih semua bahan-bahan, cuman yang belum itu dituangkan dalam karya ilmiah. Oh begitu. Iya. Jadi untuk kegiatan sekolahnya sudah banyak, tetapi belum dituangkan ke dalam sebuah tulisan gitu ya, sebuah karya ilmiah. Nah ini alhamdulillah. Ini adalah saya kasih ya. Inilah kado. Berarti ini tepuk tangannya dong buat saya. Penghargaan berarti ya, penghargaan dari Kemendikbud ya. Iya, dari Kemendikbud untuk presentasi. Guru-gurunya Pak bikin buku. Oh ini, jadi itu guru-gurunya itu membuat buku sendiri. Iya, membuat buku sendiri. Bukan ajar itu dari biasa ya. kelas 1 dan 4 ya. Iya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Ini karena kita kurikulum merdeka. Kelas 1 dan kelas 4 dulu Pak. Oh begitu. Iya. Jadi kelas 2 nanti menyusul. Nah ini buku ini disusun oleh guru SDN Serimahi 02 ya. Ini untuk bahan ajar saja, digunakan untuk bahan ajar atau memang hanya untuk sebagai karya ilmiah aja gitu? Bukan, digunakan untuk siswa. Iya, untuk bahan referensi. Oh, sebagai referensi ya. Karena kan buku banyak ya, jadi kan kita bisa ambil dari internet, bisa dari buku dari Kemendikbud, bisa juga dari buku. Kan kalau karya guru di sekolah bisa ada standar buku yang harus digunakan. Insya Allah standar ini. Gitu ya. Karena ini sudah berdasarkan analisis capaian pembelajaran. Gitu. Nah, kalau kurikulum merdeka kan pertama kita harus menganalisis. Kalau dulu kan KIKD, kalau sekarang kita harus menganalisis capaian pembelajaran. Lalu setelah kita analisis sesuai dengan yang pemerintah sampaikan, ini capaian pembelajarannya dari pemerintah. Oh gitu ya. Nah nanti yang dari pemerintah ini capaian pembelajarannya seperti ini, nanti kita kembangkan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Ini ada peta konsepnya. Pendidikan Pancasila itu apa saja, yaitu Pancasila, undang-undang. Nah dari sini kita buatkan tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran dikembangkan lagi menjadi materi pelajaran. Dari materi pelajaran nanti kita bisa buatkan soal-soal. Jadi menyusun buku ini berdasarkan analisis. Iya, basisnya ada analisis. Iya, ada analisis dulu. Yang capaian pembelajarannya apa. Jadi bisa dikatakan penyusunannya berdasarkan kebutuhan
Iya, siswa, siswa. ya. Berdasar kebutuhan siswa. Nah, gitu ya. Basisnya ke situ Iya, ya. jadi tidak bikinnya tidak asal-asalan. Iya, bikinnya tidak asal tembak aja Iya. gitu kan. Pokoknya sesuai pengalaman, sesuai Iya, analisis, berarti seperti itu Iya, ya. nanti dikombin. Nanti dikombin dengan kurikulum nasionalnya ya, atau dari kementerian ya. Yang kita gunakan kurikulum Merdeka. Oh, jadi kurikulum Merdeka. Merdeka. Yang terbaru. Yang Baru terbaru. kelas 1 dan kelas 4 yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Dari kelas 1 sampai kelas 4. Bukan. ya? 1 sama 4 Oh, 1 dan 4 saja. Iya. Oh, begitu. Kalau yang lainnya Kurtilas ada Pak. Itu bahan ajarnya ada. Bahan Beda ajar lagi juga. dia. Sudah ada Kita lagi. itu bikin juga Pak. Itu Ambilin Pak Idu. Guru kita juga yang bikin. luar Iya. biasa. Luar biasa. Alhamdulillah Pak gurunya. Baru ini saya nemuin ini sekolah. Bener. Alhamdulillah guru-gurunya semangat. Semua ada Bahan berapa ajar. guru yang di sini? Guru Gimana aja? dan penjaga Kurtilas. semua ada 15. Ada 15. Yang semua sudah PNS atau ada yang, Yang PNS baru 4. PNS nya hanya 4. Iya. Yang 11-nya berarti masih Ya Jastek ada honor murni. ada honor murni juga, ada jastek juga. Iya. Mudah-mudahan pemerintah mendengar untuk guru-guru yang ada di SDN 2 Sriwangi, semuanya dijadikan PNS. Amin. Kenapa begitu? Karena memang punya karya dan artinya bersungguh-sungguh dalam mengabdi Nah, iya. dalam dunia pendidikan. Betul. Jadi sudah seharusnya pemerintah itu ya memberikan apresiasi loh, Iya, kan gitu. Jangan dipersulit lah untuk hanya untuk kejelasan status saja guru honorer di Kabupaten Bekasi harus demo berjilid-jilid seperti yang kemarin terjadi kan gitu. Semestinya seperti itu. Nah, ini kita Ini punya juara 3 nih Pak nih. 3 provinsi Gitu. loh. Iya. Ini bahan ajar juga ya yang disusun Bahan oleh ajar guru Kurtilas itu, Pak. SDN Kurtilas ini ya. Nah. Oke. Mudah-mudahan nih pemerintah, Pak Menteri, tolong diperhatikan ini guru-guru yang ada di SDN 02 Srimahi, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Nah, Pak Jokowi juga, ini luar biasa Pak Jokowi, Pak Presiden. Luar biasa nih guru-guru di SDN Srimahi 02. Mereka dengan penuh dedikasi mengabdikan dirinya untuk kejayaan bangsa dan negara ini. Karena bagaimanapun Amin. pendidikan adalah merupakan ujung tombak tolok ukur, tolak ukur ya, ya kan bisa jadikan tolok ukur dari kemajuan sebuah Bangsa. negara atau bangsa. Betul ya Bu ya? tolak ukur. Waktu itu kan ujung tombaknya guru. iya, ujung tombaknya adalah guru, para praktisinya. Betul. Betul nggak? Tanpa guru negara ini tidak ada apa-apanya. Iya. Waktu kita flashback ke belakang ketika Jepang Iya. dihancurkan, dibom waktu itu kan, Hiroshima, dan Nagasaki. Yang ditanya guru ya. Waktu itu yang ditanya oleh, kalau di sini presiden gitu ya, Yang Kaisar. kalau di sana Kaisar Hirohito. Hirohito. Wah, Bapak lebih paham, Bang. Ya kan? Kaisar Hirohito menanyakan berapa guru yang masih hidup. Jadi bukan ditanya berapa tentara yang masih hidup. Iya. Kan begitu. Sampai bertanya itu. Kenapa yang ditanya adalah guru? Kami sebagai tentara masih siap, masih sanggup untuk berperang. Wah. Sudah tidak lagi. Kenapa kita kalah hari ini? Karena teknologi kita tertinggal ya. Nah, gitu. Makanya harus guru yang dibangkitkan. Iya. Semangat Bu Kepsek. Ini ada lagi Pak nih, Pak. Ini apa lagi? Juara 3 tingkat provinsi ya Bu ya. Oh ini? Udah Bapak. Provinsi. Oh loh. ini ya, luar biasa ya. Provinsi. Ini juara 3 tingkat Provinsi. provinsi. Iya. Oh, untuk hal apa ini? Ini apa? Bidang apa? Presentasi meningkatkan sikap kepedulian siswa terhadap sampah melalui pengolahan sampah. Nah. Apa lupa saya? Oh, begitu. Juara 3 provinsi loh. Nomor 3 Apa provinsi tadi, ya. Pak? Iya. Meningkatkan Luar biasa, ya. sikap kepedulian siswa terhadap lingkungan melalui pengolahan sampah. Nah, itu Pak sampah loh. Oh, intinya juara 3 di tingkat provinsi dalam hal penanganan sampah oleh siswa-siswi. Oh gitu ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa ini. Oke, saya beralih mungkin ke Pak siapa? Dengan Pak siapa? Edo.
Pak Hidup. Pak Edu ya? Pak Hidup. Hidup. Pak Hidup gimana sebagai PJ atau penanggung jawab dari program bank sampah yang ada di sekolah Bapak? Baik Pak. Gimana? Alhamdulillah selama ini sudah berjalan 3 kali penimbangan ya Bu ya. Dari Oktober. Oktober, November, Desember ya. 5 kali. 5 kali penimbangan. 5 kali, ya. Alhamdulillah apresiasi dari masyarakat terutama wali murid Pak ya itu sangat antusias dan luar biasa karena baru kali ini di sekolah ini ya khususnya di SDN Trimai 02 mengadakan kegiatan seperti ini. Jadi di mana selama ini mereka pada saat anak-anak itu jajan di rumah, dia buang sampah sembarangan. Nah, sekarang terkontrol nih dengan adanya ini. Mereka kalau mau buang sampah, oh iya ini besok buat saya nih kalau mau ditimbang. Jadi berdampak dalam kehidupan jajan kehidupan sehari-hari akan berdampak. Luar biasa. Luar biasa itu. Jadi mereka kan pulang nih Pak, ditaruh di karung yang sudah disiapin. Jadi kalau jajan semua taruh di karung. Kita ajarkan kepada wali murid agar supaya naruh karung di rumah. Jadi kalau buang sampah atau ada sampah di jalan, di luar rumah dia, di lingkungan harus taruh aja di situ. Nanti kan ditimbang. Nah, jadi dampaknya ke anak-anak tuh Pak. Kalau jajan dia nggak buang sembarangan. Nah itu. Jadi edukasinya masuk. Luar biasa ya. Biasa ya. Alhamdulillah. Jadi antusias sekali ibu-ibunya sama bapak-bapaknya nganterin kemarin. Oh gitu. Udah ditimbang ya kan Pak, ini anak saya Pak ya kan. Besok lagi kalau itu di foto Pak Hidup yang bapaknya lagi Nah, bawa itu. karung. Lagi bawa karung. Mereka jalan tuh dari sana. Nah, di situ. itu yang kemarin kita nggak ini ya Bu ya. Nanti kita foto. Itu nanti kita kita kasih dokumentasinya. Jadi pada saat antusias orang tua ke pihak sekolah itu luar biasa Pak. Jadi mereka sudah ngumpulin benar-benar ini Pak, ini udah saya ngumpulin selama sebulan ini. Nah akhirnya kita putuskan apa? Karena kalau dicatat kan takutnya lupa, kita bikinlah buku tabungan khusus untuk bank sampah. Jadi anak-anak tuh nanti ada catatannya Pak di Korlas. Nanti korlasnya pada saat nimbang kelas 1 korlasnya hadir. Oh ada korlas. Ada korlasnya. Nanti biar korlasnya kenal. Oh ini buku tabungan nanti. Guru, Guru. kelas, kepala sekolah, dan parut mana. Yang penting adalah parut mana yang nimbang ya Bu ya. Iya, parut mana adalah gawang terakhir ya Bu ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi kita kerjasama bareng-bareng sama pihak sekolah dan wali murid juga korlas kita libatkan. Kenapa? Kalau korlas kan dia kan tahu siapa si A, si B, si C-nya anak-anak yang nanti tabungannya ada apa enggak dibagi nih tabungannya. Nanti akan catat di situ jumlah nominalnya berapa, nanti uangnya berapa. Seperti itu. Jadi sebetulnya yang mahal ini adalah edukasi. Kalau materi ngikutin ya Bu ya. Iya. Syukur-syukur bisa banyak. Tapi ya sebetulnya kan konsepnya siapa mau berbuat pastikan dapat. Kan gitu. Wah manjado aja ada tuh. Kan gitu ya. Kita berbuat baik pasti ada barokahnya, ada berkahnya kan gitu, ada hasilnya gitu. Sekarang saya mau tanya nih harapan Ibu sama pemerintah. Mungkin dalam hal ini bisa saja kepada Pak Camat. Ini sampaikan kepada Pak Camat. Pak Camat kita luar biasa ya. Kenapa luar biasanya? Beliau adalah M-Link Bu. Manajemen lingkungan. Magister lingkungan ya. Magister lingkungan. Berarti kan masuk nih dalam hal penanganan sampah. Iya. Kebetulan waktu saya mendapatkan SK Bank Sampah dari Pak Denny Camat sebelumnya, juga beliau juga waktu itu sebagai sekcam, sekretaris camat, gitu. Harapan Ibu kepada Pak Camat mungkin disampaikan. Harapan saya dari SDN Srimahi 02 dengan kami mengadakan kegiatan peduli lingkungan dengan pengolahan sampah yang ada di sekolah. Saya harap Pak Camat membantu kegiatan kami terutama dalam segi pemasaran. Karena banyak produk-produk dari siswa kami ini yang seperti harus ini ya. dipasarkan. Ada produknya nih Pak Camat, luar biasa. Jadi kalau produk sekali. banyak, pemasaran kurang juga nanti anak-anak juga kurang termotivasi seperti Iya, itu. yang gitu ya. Tapi untuk mengkonben selama ini kami sudah mengadakan acara Market Day yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Dan kami mohon bantuan untuk tong sampah supaya lebih banyak lagi tong-tong sampah sehingga yang ada di sini nanti bisa lebih maksimal sampah-sampah itu tidak berantakan.
Ya, bantuan bank Mudah-mudahan sampah Bapak kita dan mendengar. diberikan apa namanya ya, mendatangkan tenaga ahlinya untuk supaya benar-benar ke kami memberikan pelatihan Oh, yang jadi lebih betul-betul maksimal. Kalau memberikan sekarang kan kami penyuluhan. hanya sebisanya guru. Kalau insya Allah dengan bantuan Pak Camat mungkin dipanggilkan orang yang lebih ahli, maka kami Paling Bu bisa Is juga yang diutus sama camat. Karena memang Kampung Utara itu Bu Is Wih. memang. Iya, iya. Karena beliau memang punya SK juga dari Pemprov, Iya. gitu kan. Untuk bank sampah malah beliau ya Yang dari direktur bank Kabupaten sampah. Bekasi. Betul, seperti itu. Terima kasih Ibu Rahayu dan Bapak sama-sama. Hidup. Mudah-mudahan ya apa yang kita harapkan ini diperhatikan Amin. oleh Amin. pemerintah, dalam hal ini tentunya Pak Camat ya, karena memang Bapak kita yang paling dekat ini Pak Camat. Betul. Insya Allah beliau adalah orang yang sangat respect terhadap kegiatan-kegiatan di masyarakatnya. Amin. Gitu. Mungkin itu saja ya Bu ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh sekolah SDN Sri Mahi 02 ini juga mampu menginspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain. Karena memang sampah ini merupakan bom waktu untuk Kabupaten Bekasi. Karena kita masih lihat kan tumpukan-tumpukan sampah itu yang di samping tol itu kan, di situ seperti itu. Ketika sampah itu sebetulnya kan sampah itu bisa diminimalisir untuk yang betul-betul masuk ke pembuangan Ya, atau dengan TPA 3R. ya. Dengan 3R. Dengan 3R itu. Apa tuh 3R? Wah, ini luar biasa, belajar banyak kita hari ini. Ya kan? Apa? Reduce. Reduce, Reduce. recycle, Coba apa coba? reduce, recycle, satu lagi Bu. Apa rice ya? Bukan, reduce, recycle, Rice. raise ya, Ya. raise, reduce, recycle. Ya. Gitu ya. Apa tuh kalau di Indonesiain? Biar ngerti nih Pak audiens nih. Penjabarannya reduce. Lupa itu. Yang pertama yaitu memilah sampah dulu, mana sampah-sampah yang harus Nice, ya. masih bisa dipakai atau Di recycle berarti ibaratnya ya. Recycle daur ulang. Oh, daur ulang baru ya. di apa? Reduce, dipilih. Reduce itu dipilih, sampah Dipilih ya. organik dan non organik. Non-organik. Kalau recycle itu baru Di daur ulang. Daur ulang. Berarti seperti ini ya. Daur ulang ini ya. Daur ulang bisa dimanfaatkan. Ternyata ini yang disebut dengan menangani sampah dengan konsep 3R. recycle. 3R. 3R ini berarti ya. Oh iya, ini dipilah dulu ya Iya. awalnya ya. Dipilah dulu ya yang organik dan tidaknya. Kemudian ini dari sedotan ini. ini dari sedotan. Oh seperti itu. Berarti 3R ya. Iya. Untuk menyelamatkan bumi kan gitu ya. Jadi ininya misinya adalah untuk menyelamatkan bumi kita dari sampah-sampah yang khususnya sampah plastik ya Bu ya. Iya. Karena sampah plastik itu Tidak bisa daur. ternyata dia tidak bisa hancur ya, Hancur. tidak bisa lebur dalam waktu 100 tahun. 100 tahun. Luar biasa, bayangkan ya, dalam waktu 100 tahun sampah plastik itu masih utuh. Tapi setelah dilakukan daur ulang, ini menjadi seperti ini. Ini dari kantong plastik, ya, kantong plastik. Ayo cepat ambil sampahnya. Ayo ambil sampah, yang ada sampahnya diambilin. Bola jangan main dulu. Ambil Ini sampahnya, ambil adalah sampahnya. operasi Ya. semut Ingat yang sampah diambil. dilakukan oleh siswa-siswi di SDN Sri Mahi 02 Taman Utara. Operasi semut ini dilakukan oleh siswa dan siswi pada setiap harinya dengan dipandu oleh penanggung jawab daripada bank sampah Ya. Sana ada nggak? Masih ada di nggak? Sedikit. SDN Sri Mahi 02 yaitu Bapak Hidup. Sampahnya bawa. Sampahnya bawa kemari. Bawa tempat sampahnya ambil. Bawa tempat sampahnya. Nah. Bapak tempat sampahnya bawa. Kamu semuanya itu
tuh. Siswa dan siswi SDN Sri Mahi 02 Tambun Utara diedukasi untuk memisahkan antara sampah organik dan sampah non organik. Edukasi ini bisa dikatakan berhasil karena membentuk karakter atau sikap mereka sampai di lingkungan mereka tinggal, yaitu di rumahnya. Anak-anak menjadi terbiasa di dalam memilah atau memisahkan sampah organik dan sampah non organik. Ibu, ini untuk operasi semut ini dilakukan setiap hari atau Iya, setiap bagaimana? hari. Setiap hari Ada dilakukan. jadwalnya. Oh, Dari gitu ya. kelas 1 hari Senin, kelas 2 hari Selasa, kelas 3 hari Rabu, kelas 4 hari Kamis, kelas 5 hari Jumat, dan hari Sabtu adalah kelas 6. Jadi guru bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan di sekolah Oke. berdasarkan kelasnya. Oke, siap. Terima kasih Bu. Bahan itu ya. Nah, itu Pak, tapping gitu. Nah, itu dari Oh, sampah, ini Pak. ya. Boleh. Guru-guru boleh dong foto dong. Guru-guru semua nih. Ini yang nambah ini. Oh, Pupuk ini ya. kompos. Ini kompos ya. Siap. Apa tuh, Bun? Oh, Biar bisa bermain di taman ya. jadi yang dibutuhkan oleh SDN Sri Mahi 02 apa nih, Bu? Untuk taman adalah taman literasi adalah sarana bermain siswa. Oh, untuk sarana bermain siswa belum punya berarti ya. Ini buat sendiri nih ya, Bu ya? Yang ada baru adalah Pas duduk. tempat duduk dari pohon Kelapa. yang Pohon kelapa. ditebang. Jadi buat sendiri nih, Bu ya. Ayo ada tudungnya. Ini kita buat sendiri nih, Pak. Oh, Kreasi guru ini Pak. ini kreasi dari guru-guru ya. Ya mudah-mudahan untuk pemerintah Kabupaten Bekasi merealisasikan apa yang dibutuhkan oleh SDN Sri Mahi 02 Tambun Utara. Iya, terima kasih. Ini adalah pengolahan sampah menjadi pupuk organik. Nah, ini dari dedek, kotoran, tai kebo ya. Gitu semua masuk ya. Sampah tuh yang itu sampah-sampah. Oh, sampah Itu dari kemarin sampah yang daun-daun. dicacak-cacak ya, itu udah ditutup Mhm. sama ini. Tuh, ini yang tanahnya. Baik. Assalamualaikum Pak Rukmana. Waalaikumsalam. Aku adalah Jono. Hmm. Aku adalah cinta. Nggak bisa. Oke. Di tahun 2000 adalah kita mendapatkan ini nih Pak, Ini apa nih, Bu? mendapatkan sertifikat akreditasi perpanjangan. Jadi kalau sekolah-sekolah lain mungkin harus melakukan akreditasi karena kami dapat bonus. Jadi karena dari pemerintah, jadi kami langsung Mendapatkan akreditasi tanpa mengajukan ulang gitu ya, Bu? Iya, Tanpa peninjauan. peninjauan. Oh, gitu, Nah, ini kami baik. di tahun 2021 Heeh. mendapatkan itu peringkat apresiasi. ketiga sekolah sehat. Oh, yang mana Dari nih? Oh, yang ini. Unilever, yang ini nih. Oh, yang ini ya. Oh. Ya, Oh, gitu ya. Dari Unilever nih ya. ya yang ini. Oh, baik. Nah ini di kami juga apresiasi apa namanya dari Pak Marzuki waktu acara Hari Guru Nasional di kegiatan beliau dengan Kepala Dinas Pak Carwin. Oh, dengan Kepala Dinas ya. Jadi sekolah SDN Sri Mahi 02 ini sudah mendapatkan beberapa penghargaan ya, Bu ya. Di tahun 2022 kami lulus menjadi sekolah penggerak. Oke.
Nah, alhamdulillah di tahun 2000 hasil karya siswa-siswi kami ini adalah dari bekas flash disk. Oh, bekas itu ya, kaset ya. Bekas kaset flash disk atau CD ya? CD itu namanya. CD. Flash disk itu kan itu ya. DVD ya. Ini bekas CD yang diolah jadikan karya sepeda. Terus memanfaatkan ini apa namanya? Bulu. Oh iya, bulu Ya, ayam, bulu burung gitu ya. Yang ada ini adalah membuat vas bunga dari itu tisu. dari tisu ya Bu ya. Tisu apa aja bebas Tisu tuh apa ya. aja boleh merah. Nah, ini adalah pemanfaatan jadi tempat pensil. Itu dari apa stick itu? Es krim. Oh, dari stick es krim. Bekas stick es krim. Atau ini dari botol aqua. Botol aqua besar dan ini tutupnya, yang tutup aqua kecil. Seolah-olah menjadi apa? Menjadi cangkir gelas ya. Cangkir, dan ini adalah rekornya. Oke. Ini adalah dari Yakult. Ondel-ondel yang terbuat dari olahan bekas Yakult. Ini adalah memanfaatkan kendi yang dikreasikan. Ini pemanfaatan botol kardus bekas menjadi mainan. Bisa juga dijadikan media pembelajaran. Dan ini adalah sama ya, pemanfaatan kardus untuk lambang negara. Permisi ya Bang ya. Oh, ini ya. Ya, ini manfaatkan bekas sedotan lambang negara. Ini juga apa namanya? Ini pemanfaatan kardus bekas. Dibikin topi-topian. Bikin topi sulap. Ini pemanfaatan sedotan menjadi bunga-bunga. Bunga kelas 1 ini. Jadi ini semua yang melakukan adalah siswa siswa ini dan dari siswi. kain perca. Ini dari sedotan cantik nih. Ini tempat tisu. Tempat tisu. Tempat tisu dari stick es krim. Dari stick es krim juga. Ini adalah mana ya? Yang digosok disetrika. Ini adalah bunga dari kantong kresek yang disetrika lalu dibentuk menjadi sebuah bunga-bunga. Sama ini bunganya cantik-cantik. Ini adalah bunga juga dari alih-alih. Dari alih-alih. Kemarin yang dibawa ke dinas itu dari Inako, cantik lagi. Dari buat Inako. pameran. Dan ini adalah hasil, ini juga pemanfaatan bulu-bulu. Ada yang sampai berimajinasi seperti ini. Dari Nabil Fahya Pranata 2A. Kelas 2A. Iya. Nabil ya. Luar Pakai biasa kalau idenya. sedang kreasi tarik. Ini adalah hasil guru-guru membuat caping. Itu langsung dari bahan dasar. Iya, ini Dari jadinya- bambu gitu. Dan sudah mau kita beli caping. Beli Lalu caping. capingnya kita kreasi. Kemudian dikreasi. Kita kreasikan. Dan ini adalah bakyak. Bakyak. Itu dari kayu atau apa? Dari kayu jati ini. Kayu jati. Pemanfaatkan kayu jati. Oh, pemanfaatan kayu bekas kayu ya. jati, kayu bekas. Dan ini ada lagi. Ini Memanfaatkan kayu bekas. Ini moto kami, Pak. oh ini. Sabtu ceria. S-nya adalah Serimahi 02. A-nya adalah antusias. B-nya adalah belajar. T-nya adalah tekun. U-nya adalah ulet.
C-nya adalah kreatif, E-nya adalah energi, R-nya adalah religius, I-nya adalah inspiratif, A-nya adalah asri. Jadi insya Allah semoga apa Sabtu yang ceria. menjadi impian kami yang ada di moto menjadi terlaksana. Dan ini Amin. adalah hasil-hasil Menuri anak-anaknya cantik-cantik, cakep-cakep begini. Dikembangkan lagi. Nah ini adalah dari kulit jagung. Itu kulit jagung ya, Ya. Kulit jagung dijadikan boneka. boneka. Jadi kalau nulis biar sambil semangat. Jadi bisa dijadikan pulpen gitu Ya, ya. dari pulpen bisa, dari Oh, dari pensil bisa dari pulpen. pensil bisa. Dan ini adalah dari gantungan kunci dari bekas kopi. Oh, bekas kopi. Kopi. Sederhana tetapi anak-anak yang buat Ini anak-anak yang buat ya. biar termotivasi. Nah ini juga sama. Kalau kita punya bekas makan kue tar, kita bisa jadikan tempat foto. Oh, jadi alasnya itu ya. Nah ini adalah produk dari guru-gurunya, modul. Jadi karena kami P5, kami buatkan modul. Oh gitu. Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan Oh, oleh siswa. jadi modul untuk membuat kerajinan. Iya, kalau kita membuat apa di sini ada modulnya Oh P5. gitu. Oh, P5-nya itu ya. P5. Jadi semua. Nah ini yang Pak Asmana tanyakan. Oh, itu buku tabungan. dan Sebentar. ini, nah, Saya shoot dulu. buku tabungan nanti ditulis di sini. Oh, jadi anak-anak yang membawa Bank sampah. ah, Membawa sampah ditimbang lalu dicatat. dicatatkan. Ya, di sini. Sehingga mereka tidak aku bawa sampah nggak dapat apa-apa. Gitu. Harus mana mohon mengisi buku. Sri